Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang malpraktek, kita bicarakan konsep yang pertama, yaitu malpraktek didasarkan pada kontrak terapeutik. Jadi analisis malpraktek berdasarkan kontrak terapeutik. Oke. Di dalam kontrak terapeutik kita kenal di dalam pasal 1320 ya. KUH Perdata. Di sini ada 4 syarat ya untuk sahnya satu kontrak, yaitu saling setuju, cakap, hal tertentu dan hal yang halal. Ya, saling setuju jelas sudah tidak perlu kita permasalahkan, karena kalau pasien dan tenaga kesehatan harus saling setuju. Dokternya setuju untuk memeriksa, pasiennya setuju untuk diperiksa. Kedua, cakap ya. Artinya pasien itu memiliki ya kemampuan ya untuk melakukan kontrak. Yang dimaksud cakap di sini adalah mereka dewasa, dia pasien itu. Kalau pasiennya anak-anak ya harus ada walinya. Intinya begitu. Kemudian di dalam kontrak yang dikontrakkan jelas. Kalau kontrak terapeutik tentu pelayanan kesehatan, dan yang ketiga halnya harus hal yang halal, artinya dibolehkan secara hukum dan tidak melanggar kepatutan. Konsepnya begitu. Kemudian hal tertentu tersebut adalah pelayanan kesehatan gitu. Kemudian cakap juga begitu. Jadi ini harus diwujudkan. Jadi di dalam konsep kontrak terapeutik, kalau pasien itu tidak cakap ya, maka dokter seharusnya tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan kecuali darurat begitu. Kemudian hal tertentunya adalah hal yang diperjanjikan dalam kontrak terapeutik. Apa itu? Yaitu pelayanan kesehatan gitu. Nah, di dalam pelayanan kesehatan tentu konsepnya adalah inspanning, verbintenis. Nah, inspanning adalah berbuat hati-hati. Hanya saja sering-sering ya dalam kontrak inspanning ini difahami ya oleh pasien sebagai janji. Yaitu janji apa? Untuk bisa menyembuhkan gitu. Padahal dokter tidak menjanjikan menyembuhkan begitu. Nah, artinya dalam hal tersebut maka bisa terjadi peristiwa ya malpraktek gitu ya. Di dalam kontrak terapeutik itu ya dokter memiliki hak dan kewajiban. Di dalam konsep penyembuhan ini tadi ya, dokter memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban harus didahulukan. Konsepnya begitu, yaitu apa? Mengobati. Begitu. Dan kewajiban tersebut dengan nama lain disebut prestasi. Begitu. Jika gagal dia itu memberikan prestasinya ya, maka disebut wan prestasi. Nah, adanya wan prestasi maka bisa dikatakan malpraktek. Nah, dokter tadi mengobati ya. Mengobati apa? Ya, mengobati agar sembuh. Konsepnya kan begitu. Jadi prestasi kesembuhan ini menjadi dirasakan sebagai kewajiban atau sebagai prestasi. Tapi pasiennya kemudian tidak sembuh, atau nama lainnya masih sakit, atau baru sembuh sebagian. Karena sembuh sebagian, nah di sini kewajiban itu tidak bisa terpenuhi. Artinya tidak terpenuhi.
pada saat tidak terpenuhi ya, maka prestasi itu tidak terpenuhi yang disebut dengan wan prestasi. Nah, adanya wan prestasi inilah yang menyebabkan ya peristiwa ini disebut nantinya malpraktek. Gitu ceritanya. Nah, jadi kenapa kok begitu? Ya karena di dalam konsep kontrak terapeutik ya, seolah-olah pasien itu menuntut adanya satu janji untuk bisa menyembuhkan. Padahal di dalam konsep kontrak terapeutik sebetulnya yang dijanjikan itu bukan sembuh. Yang dijanjikan adalah berbuat hati-hati, yang disebut dengan inspanning ini, gitu ya. Tapi sering juga sini terjadi rasa tidak puas dari pasien, biasa itu seperti itu, gitu ya. Nah, perlu diketahui prestasi atau kewajiban itu adalah konsepnya adalah ada 3 tujuan kontrak terapeutik. Kita adalah tujuannya untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat, begitu. Nah, sesuatu sini bisa abstrak, bisa konkret, begitu ya. Misalnya kalau konkret itu berupa sembuh, gitu ya. Kalau abstrak itu berupa puas, begitu. Nah, kalau terjadi ketidakpuasan ya, pasien tidak puas atau pasien tidak sembuh, maka konotasinya ini adalah tidak bisa memenuhi konsep ini, berbuat sesuatu ini. Berbuat sesuatu yaitu berbuat menyembuhkan. Oleh karena berbuat menyembuhkannya tidak bisa dilakukan, maka bisa terkonotasi sebagai wan prestasi. Ya. Kewajiban ya identik dengan prestasi. Ya. Ini. Kalau tidak bisa mewujudkan disebut wan prestasi. Nah, pihak yang melakukan wan prestasi yaitu katakanlah tenaga kesehatan, maka pihak ini disebut melakukan malpraktek dan dia harus memberi ganti rugi. Gitu konsepnya. Tapi ada kelemahan pada konsep ya malpraktek menurut analisis kontrak terapeutik ini. Apa itu? Ya, masalahnya kok ada malpraktek dengan kontrak terapeutik ada masalah. Yaitu kesan yang muncul di sini itu menuntut adanya hasil. Hasilnya harus ada. Kalau hasilnya itu baru setengah ya atau tidak sembuh ya, artinya di sini tidak sembuh, maka kesan yang muncul adalah di sini merupakan wan prestasi. Oleh karena ada wan prestasi maka disebut malpraktek. Wan prestasi di sini ada 3 konsepnya ya, tidak melakukan sesuatu atau hanya melakukan sebagian ya. Kemudian melakukan tapi salah, gitu misalnya konsepnya begitu. Karena ada wan prestasi maka ada malpraktek ya. Misalnya ya, obat yang harusnya disuntikkan jam 12 malam tapi tidak disuntikkan sama sekali. Nah, ini tentu ini tidak melakukan ya. Tapi kalau kemudian disuntikkannya misalnya jam 13, maka dia salah waktu. Maka bisa dikatakan berprestasi sebagian gitu. Atau harusnya disuntikkan jam 12 malam ya. Tapi ternyata yang disuntikkan obatnya lain ya. Jadi di sini salah gitu. Nah, peristiwa-peristiwa ini disebut wan prestasi, maka disebut malpraktek. Jadi wan prestasi bisa tidak melakukan atau melakukan sebagian atau melakukan tapi salah, konsepnya seperti itu. Harusnya diberikan 100 mg, diberikannya 500 mg. Ini melakukan tapi salah gitu ya, sebagian salah. Kalau ini tidak melakukan sama sekali gitu ya. Kemudian ini melakukan tapi salah, harusnya diberi bulat tapi diberi kotak, begitu konsepnya. Nah, peristiwa-peristiwa wan prestasi yang ada di dalam pelayanan kesehatan maka bisa disebut malpraktek. Tapi ingat loh ya, malpraktek sendiri sebenarnya ada 3 aspek.
aspek etika, aspek disiplin ilmu, dan 3 aspek hukum. Jadi intinya malpraktek dalam konsep kontrak terapeutik itu menjanjikan, kesan yang muncul menjanjikan hasil. Ya, aspek etik itu nanti kaitannya dengan masalah rasa puas, misalnya gitu. Aspek disiplin ilmu ini nanti terkait dengan sesuai pengobatan ini dengan SOP. Aspek hukum itu nanti cenderung kepada aspek-aspek administrasi. Atau kemudian kalau aspek pidananya itu misalnya perbuatan immoral. Kelemahan dari konsep malpraktek menurut kontrak terapeutik ini adalah selalu melihat hasil. Konsepnya kalau hasilnya itu ya tidak ada hasil atau hanya setengah hasilnya itu, artinya belum tuntas sembuhnya, itu sering-sering keluarga juga tidak puas ya. Konsepnya seperti itu. Nah, digambarkan seolah-olah tenaga kesehatan itu dinilai seperti orang jual beli. Padahal jasa kesehatan itu bukan jual beli barang, tapi merupakan jasa, bukan barang. Dan di dalam konsep kontrak terapeutik untuk menilai malpraktek, dia tidak menilai proses, hanya melihat hasil akhir saja. Yaitu sembuh atau tidak sembuh, atau baru sembuh sebagian. Oke, kelemahannya di sana hanya melihat hasil, tidak melihat proses. Padahal pelayanan kesehatan di dalam terapi itu ya, di dalam pelayanan kesehatan itu yang penting adalah proses. Jadi di sini ada input, kemudian prosesnya mulai dari pemeriksaan, anamnesis, laborat, dan lain-lain, sampai kemudian diikuti ya, advice-nya dokter itu dilaksanakan, kemudian hasil. Nah, hasilnya di sini bisa sembuh, bisa tidak sembuh, masih bisa jadi masih sakit gitu ya. Nah, kalau di sini variabelnya banyak, prosesnya ya, di sini advice-nya dokter tidak dilaksanakan, maka ya hasilnya tidak sembuh, misalnya gitu ya. Ya, saya harusnya kan sembuh, harapannya begitu. Nah, ini hanya melihat hasil akhir saja. Oke, itu malpraktek menurut konsep kontrak terapeutik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.